Sebelum kita masuk kepada ta'rif, saya ingin menyampaikan bagaimana komentar para ulama terdahulu terkait dengan asbabun nuzul. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Wahidi. Beliau menuturkan, la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayati dunal wukufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Kata beliau, kata Imam Al-Wahidi, la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayah. Tidak mungkin seseorang akan memahami dan mengetahui tafsir suatu ayat di dalam Al-Quran dunal wukufi ala qissatiha, tanpa dia mengetahui tentang kisah latar belakang tentang ayat tersebut, wa bayanu nuzuliha, dan tanpa mengetahui penjelasan-penjelasan mengapa ayat tersebut diturunkan. Ini komentar atau pernyataan Al-Imam Al-Wahidi terkait dengan apa sebab turun Al-Quran. Al-Wahidi beliau berani menyampaikan bahwa seseorang itu jangan diharapkan bisa memahami tafsir ayat Al-Quran atau menjadi mufassir atau menafsirkan Al-Quran tanpa dia memahami atau mengetahui ilmu asbabun nuzul. Ya. Jadi kalau ada orang yang dia menafsirkan Al-Quran, ya, kemudian tidak mengenal asbabun nuzulnya, tidak mengetahui latar belakang tentang ayatnya, tidak memahami tentang bagaimana ayat tersebut diturunkan, ya, maka sebetulnya pembicaraan dia tentang Al-Quran adalah pembicaraan yang berdasarkan dengan akal dan pikirannya saja, tidak dilatar belakangi dengan perangkat ilmu yang lengkap atau yang mumpuni terkait dengan kemampuannya di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Apalagi yang lebih parah, justru ada sebahagian orang yang menafsirkan Al-Quran cukup dengan menggunakan terjemahnya saja, ya, tanpa mengetahui asbabun nuzul, tentang usul lughahnya, usul bahasanya, ya, pokok-pokok bahasanya, kemudian juga makna-makna bahasanya. Ya. Ini jelas tidak baik di dalam etika penafsiran Al-Quran. Ya. Kemudian diantaranya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, beliau menuturkan, bayanu sababin nuzuli tariqun qawiyun fi fahmi ma'anil Quran. Ya. Penjelasan tentang sebab nuzul, ya, tariqun qawiyun, adalah metode yang sangat kuat fi fahmi ma'anil Quran, untuk memahami makna-makna Al-Quran. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Beliau juga hampir senada dengan Al-Imam Al-Wahidi menjelaskan bahwa mengetahui sebab turun Al-Quran atau asbabun nuzul adalah metode yang paling kuat atau langkah yang paling pokok untuk memahami makna Al-Quran atau mengeluarkan kandungan-kandungan makna, kandungan-kandungan arti yang ada di dalam Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga beliau menuturkan, ma'rifatus sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayah. Mengetahui sebab turunnya Al-Quran ini akan membantu seseorang untuk memahami sebuah ayat. Ya. Membantu seseorang untuk memahami sebuah ayat. Bisa jadi ada ayat yang dia tidak dipahami secara tekstual. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui latar belakang atau sebab turun dari ayat tersebut. Oleh karena itu, untuk menyambungkan pemahaman teks dengan konteks, salah satunya adalah disambungkan teks tersebut dengan latar belakang kenapa ayat tersebut diturunkan. Kenapa ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa innal ilma bisababi yurathu al ilma bil musabbabi. Karena pengetahuan tentang sebab turun Al-Quran ini memberikan pengetahuan terhadap hukum atau terhadap ayat-ayat
yang ayat tersebut diturunkan. Ya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pembicaraan para ulama terdahulu terkait dengan pentingnya untuk mengetahui ilmu asbabin nuzul. Jadi jangan berharap menjadi ahli tafsir atau jangan berharap untuk menafsirkan Al-Quran kalau kita tidak mengetahui dan tidak mengerti, bahkan tidak paham atau bahkan tidak membaca sama sekali tentang sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita masuk ke sebab diturunkannya Al-Quran atau definisi ta'rif sababin nuzul. Ya. Ini di sini sudah saya tuliskan ringkasannya supaya nanti mudah dipahami oleh semua. Ya. Di sini ada ta'rif lugatan secara bahasa, kemudian ada istilahan secara istilah. Ta'rif asbabun nuzul lugatan secara bahasa, ini nanti kita coba lihat dulu bahwa kalimat asbab adalah jam'us sabab. Kalimat asbab ini adalah jamak, artinya sebab-sebab. Jamak dari as-sababu, sebab. Asbab itu dan sebab ini sudah menjadi bahasa serapan di dalam bahasa Indonesia yang artinya sama juga sebab. Ya. Nuzul, nazala artinya turun. Ya. Jadi asbabun nuzul ya bisa kita pahamkan secara lugawi adalah sebab-sebab turun. Ini kalau Al-Quran. Kalau hadis ini bahasanya bukan asbabun nuzul, tetapi asbabul wurud. Wurud itu artinya datang, waroda. Ya, waroda. Wurud itu artinya datang. Jadi asbabul wurud adalah sebab-sebab kenapa hadis itu datang, kenapa hadis itu muncul. Kalau Al-Quran ini menggunakan bahasanya asbabu nuzul, sebab-sebab kenapa ayat atau surat tersebut diturunkan. Ya. Secara istilah, para ulama mereka mendefinisikan bahwa asbabun nuzul, kata mereka, manuzilatil ayatu awil ayatu mutahadditsatun anhu aw mubayyinatun li hukmihi ayyama wuku'ihi. Ya. Kata mereka, manuzilatil ayatu awil ayatu mutahadditsatun anhu adalah asbabun nuzul apa-apa yang melatar belakangi diturunkannya satu ayat atau beberapa ayat atau menjadi penjelas, mubayyinatun, menjadi penjelas li hukmihi, tentang sebuah hukum ketika peristiwa itu terjadi. Ya. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhana, yang lebih ringkas lagi, bisa kita definisikan bahwa asbabun nuzul adalah latar belakang kenapa satu ayat atau beberapa ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kisah, kejadian atau penjelasan yang melatar belakangi menjadi sebab kenapa ayat tersebut diturunkan. Ya, ini definisi tentang asbabun nuzul. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa yang lebih ringkas lagi, lebih sederhana lagi adalah latar belakang ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Ya. Ini pemahaman, pengertian tentang asbabun nuzul. Kemudian berikutnya adalah
nanti ada yang latar belakangnya ini adalah terkait dengan peristiwa tertentu. Ada peristiwa tertentu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa tersebut cukup menyita perhatian dan Allah Ta'ala merespon dengan menurunkan sebuah ayat atau beberapa ayat. Atau ada juga peristiwa kejadian tersebut adalah terkait dengan hukum-hukum tertentu yang belum dipahami dan diketahui oleh sebahagian sahabat atau oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian hukum tersebut dijelaskan langsung oleh Al-Quran. Seperti hukum tentang wanita yang haid. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang perempuan yang haid. Nah, ini juga menjadi latar belakang tentang hukum tertentu atau kedudukan status syariat tertentu. Kemudian Al-Quran merespon dengan menurunkan ayat atau beberapa ayat. Atau juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baik dari orang-orang muslim pada waktu itu, para sahabat Rasulullah, atau juga dari orang-orang kafir yang mereka menanyakan tentang persoalan tertentu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon dengan menurunkan ayat atau beberapa ayat. Seperti misalkan tentang kasus pertanyaan orang-orang tentang ruh. Yas'alunaka anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Dan kalian tidak diberikan ilmu pengetahuan tentang ruh tersebut kecuali hanya sedikit saja. Ya. Ini gambaran-gambaran tentang asbabun nuzul. Kemudian rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah Toriku ma'rifati sababin nuzul, yaitu metodologi atau cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang sebab nuzul atau sebab diturunkannya Al-Quran. Ya. Para ulama ketika mereka membicarakan permasalahan ini, mereka semua sepakat bahwa at-tariq al-wahid li ma'rifati sababin nuzul, jalan satu-satunya untuk mengetahui sebab turun Al-Quran, atau jalan satu-satunya untuk mengetahui sebab turun Al-Quran, yaitu an-naqlu as-sahih min sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An-naqlu as-sahih an sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara penukilan yang sahih langsung dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini metode atau jalan satu-satunya untuk mengetahui asbabun nuzul atau sebab turun ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kenapa harus para sahabat? Ya. Kenapa harus para sahabat? Ya. Para ulama mereka memberikan penjelasan kenapa harus para sahabat Rasulullah SAW. Fahumul ladina asarul wahya wa tanzil. Karena mereka para sahabat Rasul adalah orang-orang yang membersamai Rasulullah SAW ketika wahyu dan ayat-ayat tersebut diturunkan. Ya. Wasami'u minar rasul al-karim ma lam yasma'hu ghairuhum. Ya. Mereka mendengar langsung, bahkan melihat langsung dari Rasulullah SAW ketika wahyu itu diturunkan, dan ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang lain selain sahabat. Ya. Oleh karena itu, hanya dari mereka ilmu asbabun nuzul ini bisa diambil. Hanya dari para sahabat
ilmu asbabin nuzul ini bisa diambil. Kenapa? Karena mereka adalah saksi sejarah. Mereka adalah orang yang hadir langsung. Mereka adalah orang yang melihat langsung. Mereka adalah orang yang mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ayat-ayat tertentu. Oleh karena itu, laisa hunaka majalun dirra'yi bi asbabin nuzul. Tidak ada ruang untuk akal di dalam masalah asbabin nuzul. Jadi tidak bisa kita mengatakan, menurut saya sih ayat ini diturunkannya bla 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 bla. Itu tidak bisa menurut saya. Kenapa? Karena kita hidup 1400 tahun lebih setelah Rasulullah SAW. Kita tidak hadir pada waktu itu. Kita juga tidak membersamai Rasulullah. Kita tidak tahu di mana ayat ini diturunkan. Ketika musim panas atau ketika musim dingin, ketika malam atau ketika siang, juga ketika safar atau ketika sedang hadar. Ya, kita tidak tahu. Oleh karena itu, pembicaraan tentang asbabun nuzul adalah pembicaraan yang tidak ada ruang sedikit pun untuk akal masuk pada wilayah itu. Ya, jadi satu-satunya sumber atau metodologi kita mengetahui asbabun nuzul adalah dengan cara an-naqlu as-sahih an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penukilan yang sahih langsung diambil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka yang langsung menyaksikan bagaimana wahyu tersebut diturunkan. Bahkan Rasulullah SAW ini dikutip oleh Al-Imam Al-Wahidi dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menuturkan ittaqu al-hadits. Berhati-hatilah kalian dengan hadis. Illa ma alimtum, kecuali yang kalian betul-betul tahu. Fa innahu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya barang siapa yang dia berdusta dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Hadis ini sebetulnya berbicara terkait dengan orang yang menisbatkan pembicaraan dan akalnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tidak mendengar langsung atau tidak mendapatkan langsung dari Rasulullah, tetapi dia menisbatkan atau mengklaim bahwa ini adalah sabda Rasul, perkataan Rasul. Maka kata Rasul, hendaknya orang seperti ini dia mempersiapkan kapling tempat duduknya di api neraka. Ini menjadi dalil bahwa asbabun nuzul adalah ruang ilmu yang tidak ada ruang untuk akal berbicara di sana. Ya. Kalau kita ngarang-ngarang tentang asbabun nuzul atau berbicara berdasarkan hawa nafsu dan akal kita tentang asbabun nuzul, maka sebetulnya kita sedang membual atau kita sedang berbohong atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain Al-Wahidi juga beliau menuturkan, wa man kadzdzaba 'alal Qur'ani min ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas nama Al-Qur'an min ghairi ilmin, tanpa dia memiliki pengetahuan ilmu sedikit pun, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ya. Ini pun menjadi dalil bahwa pembicaraan tentang Al-Quran, terutama tentang asbabun nuzul, ini tidak boleh kita ngarang-ngarang. Tidak boleh juga semau kita. Akan tetapi ada atau tidak riwayat yang menjelaskan tentang latar belakang ayat itu. Kalau ada, ya silahkan dituturkan. Kalau seandainya tidak ada, maka tidak mesti kita mereka-reka atau mengarang-arang atau membuat-buat riwayat-riwayat tentang sebab turun suatu ayat. Atau kita
berbicara dengan akal dan hawa nafsu kita tentang persoalan ini. Karena orang yang melakukan ini diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimasukkan ke dalam neraka, atau dia sebetulnya sedang mempersiapkan kapling tempat duduk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Juga Al-Wahidi beliau menuturkan, wa min huna, berdasarkan dua dalil tersebut, la yahillu al-qaul bi asbabi nuzul. Coba lihat bahasa beliau, la yahillu. La yahillu itu tidak halal bagi seseorang untuk berkata tentang asbabin nuzul illa birriwayati wassima, kecuali dengan riwayat dan pendengaran miman syahadu at-tanzil, dari orang-orang yang menyaksikan langsung tentang Al-Quran tersebut diturunkan. Wa waqafu alal asbab wa bahathu an ilmiha wa wajadu fit talab. Ya. Kemudian mereka sungguh-sungguh untuk mendapatkan persoalan tersebut.